Saya mengerti dan saya tahu benar perasaan sahabat-sahabat semua. Dan saya paham sampai di mana batas kesabaran sahabat-sahabat semua. Bahwa kalian adalah kader. Kalian adalah pasukan kader-kader. Kalian bukan gerombolan. Pertama, tetaplah dalam disiplin barisan. Tetap dalam disiplin barisan. Jangan bercerai-berai. Kedua, tetaplah dalam disiplin kepemimpinan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Setiap langkah, setiap tindakan harus merupakan perwujudan dari konsolidasi gerak dari seluruh elemen Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, terutama Ansor dan Banser sebagai ototnya Nahdlatul Ulama. Ketiga, percayakan kala sesuatu, segala pertimbangan, segala pikiran mengenai langkah-langkah ke depan. Gus Yahya sebelumnya mengungkapkan kalau PKB diibaratkan mobil yang diproduksi oleh Toyota, sementara NU diibaratkan sebagai perusahaan Toyota yang memproduksi mobil tersebut. Oleh karenanya, Yahya menyebut ada kesalahan sistem di mobil tersebut, yang akhirnya NU berhak menarik lagi pasaran mobil Toyota karena adanya permasalahan dengan sistem mobil tersebut. Namun, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyentil balik Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, atas pernyataan tersebut. Ia menyebut yang bermasalah ialah kepala pabriknya. Jazilul menyatakan Gus Yahya merupakan kepala pabrik sendal yang mengurusi pabrik mobil. Itu kepala pabriknya yang bermasalah, bukan ahlinya dan perlu dibenahi. Kepala pabrik sendal kok ngurusi pabrik mobil, ya amburadul. Jazilul balik bertanya, apa prestasi Gus Yahya selama menakodai PBNU? Menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Ia menyatakan Yahya justru membawa PBNU melenceng jauh dari khitoh dan adab keulamaan. Gitu ya, itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya, gitu ya. Jazilul lantas membandingkan prestasi PKB yang menurutnya cukup membanggakan belakangan ini. Salah satunya pencapaian PKB di pemilu 2024 lalu. Anda setuju nggak PKB dibilang melenceng? Saya justru menjadi bertanya-tanya melencengnya itu di mana? PKB baik-baik saja Mbak Livi. Oke. Ya kan, kursi kita nambah, DPR RI nambah 10 kursi, kursi provinsi nambah, kursi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia kita juga nambah, konsolidasi partai jalan, kita baru selesai meng-UKK 2000 calon kepala daerah. Kemudian kita juga menyelenggarakan sekolah pimpinan, SESPIM, seluruh Indonesia untuk kader-kader PKB yang baru terpilih. Jadi di mana kondisi yang melenceng itu kita nggak menemukan itu. PBNU mencoba mengulik kekurangan PKB di bawah Muhaimin Iskandar. Salah satunya dikuranginya peran Dewan Syuro PKB berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali. Dengan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Semenjak muktamar di Bali itu, PKB dianggap kewenangan Dewan Syuro dihapus di dalam ADART, sehingga tidak bisa melihat lagi peran Dewan Syuro, dan itu terjadi di semua tingkatan, tidak hanya DPP. Perubahan di PKB tersebut mengurangi peran Dewan Syuro berdampak pada relasi PKB dengan PBNU. Sebab, Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU. Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menampik adanya pandangan bahwa tim pendalaman hubungan PBNU dan PKB atau dikenal Panitia Khusus PKB merupakan sikap pribadi. Gus Ipul menegaskan, pembentukan Pansus PKB merupakan hasil keputusan organisasi. Pansus itu masih terus melakukan pendalaman hingga nantinya menghasilkan rekomendasi. Dulu kalau kita bicara tentang PKB ya tentu PBNU. Kalau bicara tentang PBNU ya PKB. Ini kan satu nasab. Oke. Jadi secara historisitas memang tidak bisa dipisahkan. Konflik itu dimulai
ketika terjadi peralihan kekuasaan politik dari Ketua Umum PBNU Kiai Said ke Gus Yahya, yang dari dulu memang dianggap sebagai sosok yang berbeda secara diametral dengan Muhaimin Iskandar. Wajar setelah muktamar di Lampung, statement-statement PBNU itu relatifly memang sangat tidak menguntungkan terhadap PKB. Misalnya, PBNU saat itu tidak mau disangkut pautkan dengan salah satu partai politik manapun, termasuk dengan PKB. Dan bahkan NU mengatakan bahwa tidak terlampau berambisi dalam urusan-urusan politik elektoral. Di Pilpres sangat kelihatan sekali pilihan politik PKB bergabung dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. PBNU dituding dan lebih condong lebih kepada pro Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang saya kira menjadi anatomi konflik yang sebenarnya kemudian berlanjut pada munculnya isu yang terkait dengan pansus PKB, kemudian muncul pansus haji. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Saqaf atau biasa disebut Yahya, menyoroti langkah DPR yang membentuk panitia khusus haji. Gus Yahya membela Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yahya juga curiga pansus haji yang diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didorong karena urusan pribadi saja. Yahya mengatakan yang bermasalah dengan Muhaimin adalah dirinya, namun yang diserang Muhaimin justru Yakut yang merupakan adiknya. Yahya mengatakan jangan-jangan yang ia incar adalah PBNU, ketua umumnya, kebetulan dirinya, menterinya adalah adiknya, lalu diincar karena masalah alasan pribadi. Yahya mengaku sempat bingung dengan pembentukan pansus haji, sebab sejauh ini pelaksanaan ibadah haji 2024 berjalan dengan baik. Ia mencurigai ini masalah pribadi. Jika tidak percaya pelaksanaan haji berjalan dengan baik, ia mempersilahkan DPR melakukan survei kepada jemaah. Menurutnya, para jemaah akan lebih objektif dalam menilai pelaksanaan haji 2024. Karena itu, Yahya akan berusaha membela Yakut dari serangan pansus haji, sebab Yakut tidak melakukan kesalahan. Yahya merasa pansus dibentuk semata-mata karena Muhaimin marah dengan PBNU. Mendengar hal ini, anak buah Gus Muhaimin di DPR, Marwan Pasopang, angkat bicara. Ia menganggap Yahya terlalu heboh dalam menyikapi pansus haji. Ia pun menyindir masalah haji bukan ranah PBNU, melainkan Kementerian Agama. Ia mengklaim pansus haji dibentuk untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah reguler. Ia menyebut mayoritas jemaah reguler menunggu pelaksanaan haji selama puluhan tahun. Namun, kebijakan yang dibuat Kemenak atas pemanfaatan kuota haji tambahan dari Arab Saudi tidak memprioritaskan hal tersebut. Ia juga mengklaim pembagian kuota tambahan itu sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Namun Kemenak mengubah penggunaan kuota itu dengan membagi rata untuk jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Sementara Yakut memastikan tidak gentar dengan pansus haji. Jika ada panggilan untuk rapat, ia akan datang dan menjawab segala hal yang dipermasalahkan pansus haji. Yakut memastikan pihaknya menerima semua kritikan terkait pelaksanaan haji 2024. Jumlah kuota haji khusus atau haji plus ini adalah 27.000 lebih. Sementara kuota totalnya itu adalah 241.000. Ya. Jadi kalau misalnya kita kali 8% kali 241.000, harusnya dapatnya 19.280. Oh, lebih berarti itu. Ini 27.680. Artinya lebih dari 8%. Oke. Artinya penambahan kuota untuk haji plus ini pelanggaran undang-undang. Dengan adanya penambahan kuota yang tentunya sangat gurih nih kan. Ini ada hengki-pengkinya guys ini. Beredar informasi bahwa setiap anggota atau pimpinan di DPR itu mempunyai slot kuota haji plus. Ada juga informasi dari sekitar itu tadi yang kuota itu satu orang yang berhasil diterbangkan ke Arab Saudi itu mendapatkan jatah 1.000 sampai 2.000 US dollar. Yang terkait dengan adanya unsur permainan pada kuota ya, haji reguler ke haji plus. Jadi kita akhirnya ya kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral Kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak